2 Samuel 3 ayat pertama, demikianlah firman Tuhan. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Jadi dari kisah tersebut yang menarik perhatian untuk dipelajari, mereka sama-sama dalam peperangan. Peperangan itu dapat digambarkan masalah. Peperangan itu dapat digambarkan pergumulan. Nah, mereka masing-masing sama-sama di medan peperangan. Tetapi yang satu Alkitab berkata, Daud kian lama kian kuat, Saul kian lama kian lemah. Jadi yang artinya ayat ini memberikan pengertian dalam menghadapi masalah. Memang ada orang itu model Daud, kian lama kian kuat sekalipun banyak masalah. Tetapi juga ada orang itu model Saul. Oleh karena masalah terlalu banyak, menjadi lemah. Betul enggak? Jadi di dalam kehidupan orang menghadapi masalah, ada orang yang semakin kuat, ada orang yang semakin lemah. Dan saya percaya di pihak Tuhan, Tuhan mau setelah saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menghadapi berbagai problem permasalahan, kita harus tetap semakin kuat. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Jadi sebenarnya berbicara tentang peperangan mereka ini tadi, sebetulnya satu arah. Saul yang menyerang Daud. Tetapi aneh, yang menyerang semakin lama semakin lemah, yang diserang semakin lama semakin kuat. Aneh toh. Daud itu tidak pernah nyerang Saul. Bahkan Alkitab juga tidak pernah berkata Daud itu menantang Saul. Tidak pernah. Daud tidak juga berkata, aku sudah mengalahkan Goliat, beranikah engkau menantang aku? Daud juga tidak berkata seperti itu. Betul? Nah, jadi begini, semua manusia di atas rata-rata, kalau kita mau jujur, pasti ya mempunyai masalah. Dan semua manusia di atas rata-rata pada dasarnya tidak mau masalah. Sekalipun kita secara fakta hidup ini banyak masalah. Betul enggak? Di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, pasti ada masalah. Enggak mungkin enggak. Ya, jadi persoalannya bukan bagaimana kita hidup tanpa masalah, tetapi bagaimana dengan berbagai masalah saudara dan saya setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu menjadi pribadi yang semakin kuat. Amin. Jadi berbicara masalah, logikanya itu begini. Banyak masalah pasti akan membuat orang itu tertekan. Pasti. Ya, pasti. Jika semua berjalan baik, jika semuanya berjalan mudah, lancar, pasti senang, pasti sukacita, pasti semangat. Betul ya? Tetapi sebaliknya, kalau banyak masalah, membuat kita itu capek, membuat kita tertekan, membuat kita lemah, membuat kita lelah, membuat kita itu menjadi pribadi yang sensitif, membuat kita itu mudah marah, membuat kita itu gampang tersinggung dan lain sebagainya. Betul? Nah, tetapi itulah kehidupan saudara di dalam rumah tangga, pelayanan, pekerjaan. Ya, kalau terjadi masalah terus, katakan membangun bahtera rumah tangga lah. Mengapa ada orang mengambil keputusan mau cerai dan lain sebagainya? Sebab apa? Mereka memang ya semakin lama semakin lemah, semakin tidak kuat. Aku tidak kuat. Betul tidak? Sehingga apa? Mereka ini mengambil satu keputusan, ingin berpisah, ingin cerai. Betul tidak? Orang bekerja pun juga sama.
Dia ingin bekerja, mengalami kemudahan, kelancaran, tetapi banyak masalah, banyak problem. Menjadi lelah, menjadi capeknya, sehingga apa? Jadi malas bekerja lagi. Betul? Semakin lemah. Tetapi saya mau katakan, di pihak Tuhan, Tuhan mau setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus menjadi pribadi yang semakin kuat. Sebab apa? Hidup Kristen memang dikehendaki Tuhan itu sempurna. Begitu ya, baik di dalam iman kita, Tuhan menghendaki iman kita itu bertumbuh. Baik secara karakter kita juga diubahkan semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Secara roh juga begitu. Secara kedewasaan Tuhan juga mau. Itu sebabnya kalau Tuhan pakai ya di dalam kehidupan ini saudara dan saya menghadapi banyak berbagai peperangan, banyak menghadapi berbagai masalah, pergumulan, memang itu semuanya dipakai oleh Tuhan untuk menyempurnakan saudara dan saya. Jangan salah paham. Sebab apa? Di pihak Tuhan, Tuhan menghendaki saudara dan saya sempurna. Alkitab berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakku yang di surga adalah sempurna. Ditulis di dalam Matius 5 ayat 48. Jadi sempurna itu segambar serupa dengan Yesus. Supaya kita itu segambar serupa dengan Yesus, Tuhan memang sediakan problem permasalahan yang harus kita selesaikan. Tuhan sediakan berbagai pergumulan dengan tujuan. Tuhan tidak mau kita itu semakin hari semakin lemah seperti Saul. Tuhan mau kita itu model Daud, semakin hari pribadinya semakin kuat. Amin. Jadi itu sebabnya sempurna itu saya mau katakan bukan soal bisa atau tidak bisa, tetapi sempurna saya mau katakan itu berbicara mau atau tidak mau. Asal kita mau, nah saya percaya bersama Tuhan kita hadapi segalanya. Baik itu persoalan, permasalahan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, bersama Tuhan, saya sangat percaya kita akan menjadi pribadi yang semakin kuat, menjadi pribadi model Daud. Tuhan Yesus memberkati.